37 ayat 1, 2, dan 3. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya senantiasa berpegang pada perintah-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hati
Dengarkan hukum Tuhan, yaitu titah yang kelima sampai titah yang ke-10 demikian. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsorial. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari kita dengarkan kor dari Ina Lubuk Baja.
Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita sekalian, dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita memperkenalkan sorak dan mengisyaratkan maksudnya. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Warta minggu kita yang pertama, nama minggu adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis atau Keteritunggalan Allah, dengan topik minggu hidup baru dalam Kristus atau ngolu naim baru di bagasan Kristus. Yang kedua, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Tri Penny Olsen Lubis Inang Wita Anastasia Borustorus pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Seorang anak laki-laki, alamat Komplek Greentown Blok C nomor 6, Wik Bengkong sekitar. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Bapak Letjol Manalu Inang Melpa Napitupulu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Seorang anak perempuan, alamat Muara Takus Kampung Seraya, Wik Muara Takus. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Bapak Peri Nababan Inang Diakones Deni Dameria Silitonga pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Seorang anak laki-laki, alamat Pargodongan AKBP Batam. Anak dalam kondisi sehat beserta dengan orang tuanya. Tuhan memberkati anak tersebut bersama dengan orang tuanya. Warta yang ketiga, pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Sehubungan dengan sudah mulainya katekisasi CD tahun anggaran tahun ajaran 2024-2025, maka proses belajar dan mengajar akan dilangsungkan pada setiap Sabtu pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 WIB, dan Minggu pada pukul 14 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Diinformasikan kepada seluruh pelajar CD tahun ajaran 2024-2025 untuk mengikuti jadwal tersebut. Yang keempat, pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Pada ibadah sekolah minggu hari ini pukul 7.30 WIB di Pos Lubuk Baja akan diadakan acara pelepasan anak sekolah minggu dari usia anak-anak menjadi usia remaja. Diimbau agar orang tua membawa anak-anak sekolah minggu yang sudah memasuki usia remaja agar dapat mengikuti kegiatan tersebut. Semoga acara ini membawa sukacita bagi anak sekolah minggu dan remaja gereja kita. Yang kelima, Konpen HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kompen pelayanan full timer dan keluarga HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 di HKBP Nomensen Kota Piring 6, Partangyangan Parhaladu dan keluarga. Partangyangan Parhaladu dan keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 masuk pukul 19 WIB di GSG lantai 1. Diimbau seluruh Parhaladu dan keluarga untuk mengikuti partangyangan tersebut. Yang ketujuh, partangyangan week. Jadwal dan tempat partangyangan week di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yaitu pada week Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, week Tiban, week Bengkong sekitar, week Sungai Panas, Blok 6, week Kampung Nanas, Glory Batam Center, dan week Nagoya sekitar.
pertanggungan pada hari Kamis 15 Agustus 2024, yaitu pada WIK Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan WIK Baloi Kolam 1 Nazaret. Yang ke-8, perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 yang sudah semakin dekat. Maka dengan ini gereja kita akan mengadakan yang pertama upacara pengibaran bendera merah putih pada pukul 7.30 WIB dan dilaksanakan di lapangan HKBP Batam. Yang kedua, setelah selesai upacara pengibaran bendera merah putih, maka akan dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan di masing-masing kategorial seperti lansia, ama, perempuan, poso, dan remaja, serta sekolah minggu. Dengan catatan, yang pertama, tim Paskibraka HUT Republik Indonesia akan melaksanakan gladi resik pada hari Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 18.30 WIB di lapangan gereja. Yang kedua, diimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan ikut memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan menggunakan nuansa pakaian merah putih. Yang ke-9, penabisan sintua. Penabisan sintua kepada para 6 orang calon sintua akan diadakan pada hari Minggu 18 Agustus 2024 dalam ibadah minggu pukul 10 WIB. Dan berikut nama calon-calon sintua yang akan ditakbisan. Yang pertama, calon sintua Odor Pera Simanjunta WIK Batam Kota. Yang kedua, calon sintua Priston Irwansa Simanjunta WIK Parseran Muka Kuning. Yang ketiga, calon sintua Elida Ronatal Basaria Simanjunta dari WIK Baloi Center. Keempat, calon sintua Citra Leska Sinaga WIK Baloi Center. Yang kelima, calon sintua Pagar Pangaribuan dari WIK Kampung Nanas. Yang keenam, calon sintua Poltak Parulian Lumban Tobing dari WIK Kampung Nanas. Yang ke-10, pengumpulan persembahan ke HKBP Garoga. Pada hari Minggu 18 Agustus 2024 dalam setiap ibadah minggunya, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu pembangunan HKBP Garoga Resort Garoga Distrik 2 Selindung. Mari kita saling tolong menolong untuk mendukung pelayanan saudara-saudari kita seiman. Yang ke-11, pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah dalam tahap pemasangan AC tahap pertama dan akan dirampungkan hingga bulan Oktober 2024. Dengan unit yang akan dipasang adalah sebanyak 10 unit AC ukuran 5 PK dan 4 unit AC ukuran 2 PK. Total dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp487.600.000. Hingga saat ini dana yang masuk yang terkonfirmasi adalah sejumlah Rp320.360.000 tertanggal 11 Agustus 2024, dan sisa kekurangannya adalah sebesar Rp167.240.000 lagi. Yang ke-12, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Christine Simanjunta dan Febrianti Simanjunta dari WIK Baloi Kolam. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-13, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit.
Daftar nama-nama yang sedang sakit dapat kita lihat di layar informasi yang tersedia. Ke-14, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Para haladu dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu dan para haladu serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Selanjutnya warta yang terakhir, warta keuangan. Saldo pertanggal 10 Agustus 2024 sejumlah 156.962 rupiah. Demikian warta gereja minggu kita kali ini. Tuhan memberkati. Kita dengarkan kor puji-pujian dari Punguan Lansia.
Kita dengarkan kor dari NHKBP PHD. Ya, kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat 440 ayat 1 tambah 4. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Saya akan bacakan bagi kita Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Setelah kita membaca firman Tuhan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dikatakan di sana ada gambaran hidup orang yang sudah lahir baru, hidup yang diperbaharui oleh Allah. Berarti kalau ada yang baru, ada yang lama. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau dunia ini tanpa sesuatu yang baru, semuanya produk lama yang sudah jadul gitu, sudah tidak layak pakai, masih dipakai. Bagaimana kondisi tengah-tengah dunia ini? Di tukang-tukang PNP, paksa gitu kan, dipaksa. Yang udah selayaknya dipensiunkan, tidak digunakan, masih dipaksa. Ya akhirnya begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup ini tidak penuh warna. Ya
segala sesuatunya terhambat, tidak bisa dengan cepat dikerjakan. Namun ternyata kalau ada sesuatu yang baru, itu menjadi jauh lebih indah. Oleh sebab itulah Paulus mengatakan di dalam nas kita hari ini, bahwa kalau dulu kita memasuki era yang lama, masa-masa kekelaman, namun saat Kristus sudah menangkap, menjadikan kita menjadi miliknya, kita memasuki satu era yang baru, zaman yang baru, hidup yang dengan gaya hidup yang baru, moral yang baru, pikiran yang baru. Orang yang berada dalam Kristus akan selalu diperbarui setiap hari. Jadi kalau lihat matahari terbit setiap pagi, itu artinya Tuhan hendak memperbarui kita setiap harinya. Yang lama itu tinggalkan, apalagi seperti yang jelaskan tadi, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum pulih. Itu artinya jangan besok hari yang baru datang, kita masih memakai barang produk yang jadul. Itu amarah itu masih kita bawa-bawa. Tinggalkan itu, sebab Tuhan senantiasa memberikan sesuatu yang baru, maka hidup kita juga harus baru, gaya hidup kita baru, cara kita pola pikir kita baru, moral kita menjadi sesuatu yang baru, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ibarat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seperti kita menggunakan pakaian. Saya yakin kita bangun tadi pagi, tidak ada di sini yang bangun tadi pagi pakaiannya tadi malam yang dipakainya tidur dipakai ke gereja ini. Mana ada? Makanya ini semua pakaian baru, cantik, wangi gereja kita ini. Coba kalau tadi pagi bangun langsung ke gereja ini tanpa ganti pakaian, tanpa mandi, aromanya gereja ini udah beda. Ya. Ya. Mau segeras apapun AC dibuat nggak berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun pakaian kita yang lama itu kita lemparkan ke ember dan kita pakai pakaian yang baru, yang bersih, yang lebih enak kita pakai, membuat kita sejuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Demikian juga dengan cara hidup yang lama, yaitu cara hidup yang lama itu yang kotor, masa lalu, tinggalkan itu, buang itu ke ember, dan pakailah cara hidup yang baru. Ketika kita sudah menerima Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pikiran kita menjadi baru, menjadi bersih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita bisa lihat tadi di nas firman Tuhan itu dijelaskan bahwa kalau sebelumnya hidup penuh dengan dusta dan tidak jujur, maka ketika sudah menjadi milik Kristus bersama dengan Kristus, diganti dengan perkataan yang benar dan perkataan yang jujur. Kalau sebelumnya perkataannya cuma dusta, ya, ada orang yang setiap hari hidup setiap hari dengan dusta. Tapi ketika menerima Kristus, tinggalkan itu dan mulai dengan perkataan yang benar dan yang penuh dengan kejujuran. Langsung halap Batak, sudah di mana? Udah di tengah jalan, HP baru udah pedungo. Kalau itu gaya hidup yang lama. Dari yang suka marah, meledak dan hatinya memanas, diganti menjadi sesuatu yang baru, menjadi lembut. Dari orang yang suka kompromi, bekerja sama dengan iblis, diganti menjadi orang yang menutup hatinya kepada iblis dan tidak mau bekerja sama lagi dengan iblis. Dari orang yang suka mencuri, diganti menjadi sesuatu yang baru, menjadi orang yang bekerja keras, menjadi orang yang ketika dia mendapatkan hasil dari pekerjaan kerasnya, dia akan membaginya kepada orang lain, menjadi berkat pekerjaannya itu bagi orang lain, bukan menjadi malapetaka kalau orang yang suka mencuri. Dari yang suka berkata kotor asal bunyi, menjadi orang yang suka membangun. Dari orang yang sering mengetik sesuatu yang tidak bermanfaat, men-share sesuatu yang tidak bermanfaat di medsosnya, menjadi seseorang yang men-share, mengetikkan sesuatu yang bermanfaat di medsosnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena medsos kita itu adalah gambaran kita sebenarnya. Orang bisa baca kita bagaimana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari medsos kita. Perkataan kan juga bermacam-macam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ada perkataan yang hancur atau merusak. Hancur, membusuk, tidak ada yang menguntungkan dari perkataannya. Ini harus tinggalkan. Ada perkataan yang tajam, menusuk dan menyakiti, tajam. Ada juga perkataan omelan yang suka membangkitkan amarah. Omelan, ibu-ibu kan kayak gitu sering dibilang suka mengomel. Ada sebuah cerita, karena si suami pusing dengar istrinya mengomel terus, lalu si suami mengangkat istrinya, lemparkan ke sumur, masuk sumur. Lalu selang beberapa waktu
si suaminya sadar, di mana istriku, di mana kabarnya setelah di dalam sumur. Lalu si suami nurunkan tali, biasanya pakai gayung atau, istriku, apakah engkau masih sehat di dalam, masih bagaimana kabarmu? Enggak ada suara. Ini istriku, sudah turunkan tali, naiklah. Lalu si suami menarik. Yang keluar bukan istrinya, ada sesuatu yang gaib yang keluar. Loh, mana istriku? Tadi yang kumasukkan istriku, itu istri bapak. Bapak udah berapa tahun lama sama dia? Udah sekitar 15 tahun. Bapak hebat. Aku baru 1 jam bersama dia, saya nggak tahan lagi, kata penghuni sumur itu. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian ada perkataan yang berlebihan, kata-kata yang sering menuduh. Kamu nggak pernah kasih aku hadiah, kamu nggak pernah katakan ini sama aku, padahal sudah pernah. Yang sering menuduh. Ada kata-kata dendam yang membalaskan sesuatu perkataan yang buruk dengan yang lebih buruk lagi. Ini harus ditinggalkan dan harus diganti dengan sesuatu yang baru, yaitu kata-kata yang membangun, yang lemah lembut, yang menghargai, pengertian, menyemangati dan meneguhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, coba setiap hari anak-anak kita itu kita buat dengan kata-kata yang kasar. Lihatlah, setelah dia menjadi besar, dia akan menjadi monster yang lebih kasar dari kita, yang akan berkata kasar sesukanya. Tapi kalau dia disemangati, ketika dia jatuh langsung disemangati, dia akan menjadi orang yang tidak mudah putus asa, yang akan terus bangkit dan bangkit. Nanti kita jelaskan bagaimana si Daud itu ketika dia sudah terhimpit, dia masih bisa bangkit di situasi yang terhimpit sekalipun. Karena apa? Ada yang menyemangati dia, yaitu firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara-saudari, mampukah kita melakukan segala sesuatu yang baru tersebut? Yang baru tadi? Ada pepatah Afrika yang mengatakan, jikalau seseorang memanjat pohon, ia mulai dari bawah, bukan dari atas. Jikalau seseorang selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, dia berupaya untuk melakukan supaya saya menjadi seorang yang saleh, supaya saya menjadi orang yang paling baiklah. Dia sebenarnya bukan memanjat pohon dari bawah, tapi dari atas. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang percaya itu, dia harus memanjat pohon dari bawah. Dia harus hidup di dalam Kristus, harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, dan Kristus yang menjadi hidup di dalamnya. Dan ibarat sebuah pohon, Kristus menjadi pohonnya, dan kita menjadi ranting dan menjadi daun-daunnya, bahkan berbuah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, lalu bagaimana sebenarnya orang Kristen itu? Yang pertama, seorang Kristen itu adalah menjadi ciptaan yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 itu jelas sekali dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Kristus yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang kepada kita. Kita ini adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah yang diciptakan Tuhan. Dari yang sebelumnya sudah lama diciptakan menjadi baru. Jadi jika kita menyerahkan hidup kita dengan benar-benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbarui kita dengan mengadopsi kita menjadi anak-anak Tuhan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang berada di Tuhan, dia akan dipelihara Tuhan. Diadopsi Tuhan berarti dia diampuni oleh Tuhan. Yang diadopsi oleh Tuhan berarti dia juga akan diwariskan Tuhan dengan apa yang Tuhan miliki kepadanya. Oleh sebab itu, orang yang menjadi anggota keluarga Tuhan, keluarga Allah, dia memiliki identitas yang baru. Kalau sebelumnya identitas yang lama, manusia yang lama yang buruk, yang sukanya melakukan hal-hal yang buruk atau dosa, tetapi setelah bersama dengan Kristus, dia memiliki identitas yang baru, menjadi berada di zona kerajaan Allah, di mana orang itu hanya mengenal apa itu kehendak Allah dan yang disukai oleh Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ingatlah bahwa kita ini seluruhnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di sini, kita inilah orang-orang yang diangkat Allah menjadi anaknya dan dimasukkan Tuhan ke dalam persekutuan di rumahnya, yaitu gereja. Dan kemudian orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi satu rumah dengan dia akan diwariskan oleh Allah kerajaan yang kekal kepada mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita kan sudah satu rumah dengan Allah, satu persekutuan dengan Allah. Jangan biarkan lagi iblis mengotori rumah Allah.
Jangan biarkan lagi yang tadi yang di atas kita sebutkan, segala amarah itu, segala tipu daya iblis itu, mau lagi kita bergabung dengannya sehingga kita dikotori oleh hal-hal tersebut. Oleh sebab itu orang-orang yang sudah satu rumah dengan Allah, jangan kotori rumah Allah, yaitu diri kita. Jangan bergabung dengan orang-orang yang mengarahkan kita untuk mengotorkan rumah Allah, yaitu diri kita. Jadi siapa kita Bapak Ibu dan saudara-saudari sebenarnya sekarang? Dulu kita adalah manusia ciptaan. Manusia ciptaan itu ya dicipta Tuhan lalu jatuh kepada dosa, dan upah dari dosa itulah maut. Tetapi sekarang kita adalah ciptaan baru Allah. Aktivitas kita menjadi yang baru, cara pikir kita menjadi cara pikir yang baru, yang nantinya kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerjaan Allah. Jadi dang pewaris nih portibio beta dokter. Tapi sudah diubah dari manusia ciptaan menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Banggalah kita dengan itu. Jagalah itu, identitas itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jangan mau lagi kompromi dengan hal-hal yang menyesatkan atau apa itu pekerjaan-pekerjaan iblis. Yang kedua, bahwa seorang Kristen adalah memakan makanan yang baru. Orang yang lahir baru, sebagaimana seorang anak yang baru lahir, tentu dia harus diperkenalkan makanan-makanan yang baru untuk mencukupi gizinya sehingga dia bertumbuh dengan sehat, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi orang yang lahir baru juga imannya juga perlu dicukupi dengan sesuatu yang baru. Kalau yang sebelumnya dia tidak pernah membaca firman, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah terhubung dengan Allah, tetapi orang yang lahir baru, yang memiliki pertobatan di hidupnya, yang sudah bersama dengan Tuhan, dia akan terkoneksi terus dengan Tuhan. Ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi doa itu, membaca firman itu menambah daya energi keberimanan kita. Menambah daya dan energi keberimanan kita. Tapi orang yang tidak pernah berdoa tetapi dia mengaku sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia akan semakin hari semakin lemah, karena dia tidak terhubung dengan Sang Pemberi kehidupan kepada dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, entah dalam kondisi apapun harus berdoa, terkoneksi dengan Tuhan, mau dalam keadaan sukacita terkoneksi dengan Tuhan, atau dalam dukacita sekalipun. Kita bisa lihat bagaimana si Daud, status sosialnya dulu bukan siapa-siapa, dia terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengangkat status sosialnya dan seluruh hidupnya berubah, dari sebelumnya orang yang tidak mengenal istana menjadi seseorang yang dihormati di istana. Lihat, dia juga terkoneksi dengan Tuhan, tidak terputus loh. Dan gabe gumodang waktu na betongan lao holiday hari Minggu nih manang marpesta pora hari Minggu nih dibanding ke rumah Tuhan. Tidak seperti itu loh. Ada waktu kepada Tuhan, dia harus jalankan ini, ada waktu untuk bersantai-santai nanti dulu. Jadi hidupnya selalu terkoneksi. Jadi molojol masuk ini dope anom menamar Tuhani marpesta majo, itu berarti dia masih separuh-separuh Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa dari Daud. Tadi epistel kita sudah baca, bahwa di epistel kita lihat bahwa di ayat 1 itu peristiwanya waktu Daud berada di negeri orang Akis, orang Palestina, dan dia sedang disandra dan diadili, dan Raja Akasya mau menjatuhkan hukuman atas dia. Sebelumnya si Daud berlarian, karena apa? Raja Saul tidak setuju Daud menjadi seorang raja, sehingga dia dikejar-kejar. Dia lari, dan setelah dia sampai di satu tempat di Akis, rupanya dia ditangkap, dan di sana dia disandra dan hendak diadili oleh Raja Akasya. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam situasi yang terhimpit ini bagaimana supaya keluar? Rupanya Daud berpura-pura menjadi seorang yang kurang waras, dan ternyata setelah Raja Akasya melihat itu, nggak mungkin ini Daud yang mengalahkan Goliat. Kalian salah orang, lepaskan itu. Saya nggak setuju, kata si Raja Akasya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah akhirnya dia dilepaskan, dan kemudian ayat 2 si Daud memuji-muji Tuhan. Ini artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini kan Daud selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jadi cara Tuhan bermacam-macam melepaskan Daud.
Bukan berarti ketika dekat dengan Tuhan, maka cara Tuhan melepaskan dia ibarat seperti seorang Superman yang di film Hollywood. Dia akan menjadi X-Men, atau apa lagi ya, Superman, Boyman, entah yang lain Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, atau jadi Avatar, menjadi tiba-tiba kuat dan super power gitu. Tapi lihat cara-cara yang aneh dipakai Tuhan untuk melepaskan si Daud ketika dia sering terkoneksi dengan Tuhan yang tidak masuk akal manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan kita itu adalah sutradara yang hebat sekali. Bukan seperti sutradara film Hollywood yang kalau seseorang itu punya kekuatan, maka dia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi kita lihat yang Daud itu seorang hebat dan kuat, tapi ada titik waktu dia lemah, tapi lihat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari persoalan itu. Jadi dengan boleh kusuna cara-cara spektakuler, Tuhan mau melepaskan kita dari persoalan pergumulan hidup kita. Berbagai cara dibuat oleh Tuhan yang menurut orang sesuatu yang tidak masuk akal dan kebodohan, tapi bagi Tuhan, Tuhan akan memakai berbagai cara untuk melepaskan orang-orang yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Daud contohnya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagaimana keadaan kita? Status sosial kita, siapapun kita, jangan pernah lepas kendali. Senantiasalah terkoneksi dengan Tuhan, karena Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baru ketika ada persoalan setiap hari dan setiap hari, seperti Daud yang di epistel kita itu tadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang Kristen itu adalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Seperti seorang public figure, dia akan tinggal di sebuah rumah kaca. Dari sana bisa orang dilihat, dari sana, dari atas, dari samping, belakang, semua bisa baca. Bapak Ibu dan Saudara-saudara bisa lihat. Surat Kristus juga demikian. Jika di Alkitab Alkitab tuliskan Kristus mengasihi, Kristus berkorban, melayani, lembut perkataannya menghidupkan semangat. Kristus juga mengampuni, dan banyak hal yang dilakukan oleh Kristus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Inilah juga yang harusnya dilihat oleh dunia ini dari orang-orang yang mengikut Kristus, karena kita inilah surat Kristus yang hidup. Jadi surat itu adalah komunikasi yang tidak berbicara, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Ketika seseorang membaca surat, kalau itu suratnya berisi pesan-pesan yang sedih, maka orang yang membacanya akan dipengaruhi oleh berita yang sedih. Dia akan bersedih. Kalau misalnya datang surat dirumahkan atau diskors, siapa yang gak sedih? Tapi ketika surat itu berisi sesuatu yang membahagiakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, misalnya datang surat dari sekolah anak kita, surat berbau prestasi, ada yang menyatakan dapat hadiah, siapa yang tidak bersuka cita? Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, surat Kristus harus mempengaruhi siapa yang melihatnya, yang membacanya. Pengaruhnya kemana? Apakah pengaruh yang baik atau yang jahat? Tetapi kita sudah diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu pengaruh dari surat Kristus kita ketika dilihat orang adalah untuk mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Kamulah garam dan terang dunia, kata Tuhan. Kamulah surat Kristus, kata Paulus dalam 1 Korintus, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mempengaruhi dunia ini? Mempengaruhi sekitar kita. Apa yang disaksikan orang, tetangga kita, dari umat beragama yang lain dari kita? Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Atau orang lain yang tidak mengenal Tuhan, apa yang disaksikan dari kita? Apa yang dibaca dari kita? Kristus yang mengasihi kah? Yang melayani kah? Atau justru hal-hal yang dilarang tadi di dalam firman Tuhan tadi? Kiranya kita orang-orang yang sudah diperbarui oleh Kristus, kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang percaya, orang Kristen itu, ia adalah orang yang sudah memasuki persekutuan yang baru. Di 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Dia, tetapi kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita bersekutu satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru dan yang kudus. Gereja bukanlah persekutuan politis, gereja bukanlah persekutuan besti-besti, kamu kenal amang besti-besti, bukan. Gereja juga bukan hanya sebatas persekutuan corporate, bukan. Gereja juga bukan persekutuan karena transaksional, kamu diuntungkan, aku diuntungkan, bukan seperti itu. Tetapi gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang memang Kristus memanggilnya, dikuduskan dan diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk melakukan sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti tadi, untuk menjadi surat Kristus untuk lihat orang banyak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi kalau misalnya satu anggota gereja menderita, maka semua akan menderita. Jika satu anggota gereja dihormati, maka semua akan bersuka cita. Seperti itulah tubuh Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari? Mari kita meninggalkan era yang lama itu, cara hidup yang lama itu sudah klasik dan tidak usah lagi disimpan-simpan sesuatu yang lama, karena itu akan menjadi barang yang antik. Yang suka nyimpan barang antik begitu, jadi mahal sih kan kalau barang antik. Tapi kalau perbuatan dosa jadi barang antik, nggak mungkin. Tinggalkan itu dan mulai sesuatu yang baru yang diberikan oleh Tuhan, yaitu segala sesuatu perbuatan yang indah, yang menyukakan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami, di mana Tuhan telah memperbaharui hidup kami dari hidup kami yang lama menjadi hidup yang diperbarui oleh Kristus, sehingga kami menjadi anak Tuhan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu ya Tuhan untuk melawan segala kuasa kegelapan dan iblis, sehingga di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, kami adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang, yang mempengaruhi banyak orang menjadi mencintai Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga menjadi meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus dari apa yang mereka lihat dari kami. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu, lindungilah mereka. Dari Tuhanlah sukacita, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka, sehingga keluarga jemaat-Mu bersukacita, anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan juga bersukacita, dan ditambahkan Tuhan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Ada jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam kondisi sakit hingga hari ini, Tuhanlah yang membantu mereka, yang meneguhkan mereka, yang melepaskan mereka dari penderitaan mereka ya Tuhan akibat penyakit. Kami percaya Tuhan akan mampu untuk melepaskan mereka dari berbagai penyakit mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang. Tuhanlah yang melindungi mereka, yang memberikan kepada mereka hati yang bersyukur. Kalau Tuhan sudah memberkati mereka dalam waktu yang begitu lama, yakinkan jemaat-Mu ya Tuhan bahwa Tuhan juga akan menyertai mereka ke masa depan yang Tuhan tentukan. Kami berdoa buat pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, Engkau lindungilah, berkati, sehingga setiap yang dikerjakan gereja ya Tuhan adalah untuk menjadi sukacita bagi umat Tuhan, dan nama Tuhan kami muliakan melalui pelayanan tersebut. Berkati bangsa dan negara kami, lindungilah ya Tuhan, jauhkan dari segala bencana alam, dan jauhkan dari orang-orang yang hendak merusak kedamaian dan persatuan di tengah-tengah bangsa kami. Dan bila di hari Sabtu yang akan datang ya Tuhan, kami akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-79. Tuhanlah yang memberkati setiap acara yang dilaksanakan di tengah-tengah bangsa kami, dan Tuhan yang memberikan kedewasaan kepada setiap orang warga negara kami ya Tuhan, supaya kami mensyukuri berkat Tuhan yang telah membebaskan kami dari tangan penjajah. Ya Tuhan, kami begitu banyak memerlukan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, curahkanlah bagi kami kasih karunia-Mu, sehingga kami ya Tuhan semakin dipulihkan, semakin bersuka cita, dan semakin tahu apa yang akan kami lakukan, yaitu mensyukuri berkat Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus ku sarang
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.